Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Menemani malam Jumat kalian, ada sebuah cerita mistis pendakian yang ditulis oleh Fidi Muhammad, di mana ada 6 orang yang mendaki Gunung Sumbing dan bertemu seorang pendaki perempuan yang sangat aneh. Dan lebih ngerinya lagi, mereka sempat jalan bareng. Seperti apa cerita lengkapnya? Baiklah, teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Kisah ini dialami oleh 6 orang pendaki, 4 cowok dan 2 cewek. Sebut saja nama mereka adalah Anto, Willy, Fajar, Randy, Cika, dan Ana ketika mereka mendaki ke Gunung Sumbing pada tahun 2019 kemarin. Waktu itu, sekitar jam 3 sore, mereka berenam sedang kumpul di tempat yang biasa mereka gunakan untuk nongkrong membahas rencana pendakian ke Gunung Sumbing. Kegiatan mendaki gunung memang rutin mereka lakukan. Biasanya sebulan sekali mereka ini aktif mendaki ke gunung-gunung yang tidak terbilang berat, seperti Gunung Prau dan lain-lain. Dan biasanya setiap 3 bulan sekali mereka ini selalu merencanakan pendakian ke gunung yang punya ketinggian di atas 3000 mdpl. Kenapa bisa seperti itu? Karena waktu itu mereka berenam ini sedang senang-senangnya bergelut dengan alam. Karena sudah 3 bulan terakhir mereka tidak mendaki ke gunung yang punya ketinggian lebih dari 3000 mdpl. Di tongkrongan itu, mereka pun membahas rencana pendakian ke Gunung Sumbing. Sebenarnya, rencana untuk ke Gunung Sumbing ini sudah lama mereka rancang, tapi baru kesampaian sekarang. Setelah membahas rencana itu, mereka lanjut ngobrol-ngobrol dan bercanda. Hingga sekitar jam 5:30 sore, mereka pun kembali pulang ke rumah masing-masing. Singkat cerita, tibalah hari keberangkatan. Pagi itu, mereka berkumpul di rumah Willy dan berencana berangkat bareng dari sana. Setelah semua sudah kumpul, mereka langsung bergegas menggendong carrier masing-masing dan berkendara menuju ke base camp Gunung Sumbing via Garung dengan menggunakan motor. Kurang lebih pukul 10 pagi, sampailah mereka di base camp. Sesampainya di base camp, Willy segera mengurus izin. Jadi bisa dibilang Willy ini adalah ketua kelompok pendakiannya. Setelah itu, pendakian dimulai sekitar jam 11 siang. Berhubung di sana ada jasa ojek sampai ke pos 1, mereka pun memilih untuk naik ojek saja biar lebih menghemat tenaga. Tapi ojek yang ada di gunung itu berbeda. Kalau biasanya penumpang itu akan dibonceng di belakang, nah kali ini penumpang akan dibonceng di depan. Jadi mereka bisa merasakan sensasi yang berbeda. Apalagi tukang ojek itu jalannya cukup ngebut. Kurang lebih pukul 11:30 siang, sampailah mereka di pos 1. Di situ mereka berhenti sejenak karena merasa tegang setelah dibonceng oleh ojek tadi. Tapi mereka juga ketawa-ketawa ketika melihat ekspresi Ana dan Cika yang masih gemeteran setelah turun dari ojek tadi. Setelah dirasa sudah siap untuk mendaki, mereka pun mulai berjalan menuju ke pos 2. Dengan posisi Willy yang ada paling depan, disusul Randy, Fajar, Ana, Cika, dan Anto paling belakang. Perjalanan menuju ke pos 2 masih belum ada kejanggalan apapun. Dan di sepanjang jalan cuman mengobrol-ngobrol, sesekali pun bercanda. Setelah cukup lama berjalan, sekitar jam 2 siang sampailah mereka di pos 2. Di sini mereka memutuskan berhenti lebih lama untuk masak-masak makanan ringan sambil ngopi. Sambil menikmati kopi, mereka berdiskusi di mana nantinya akan bermalam. Dan Willy mengajak mereka untuk camp di pos 3 aja. Setelah cukup istirahat, mereka berkemas lagi dan perjalanan pun kembali dilanjutkan. Nah, di tengah perjalanan menuju ke pos 3,
Tepatnya di area engkol-engkolan, sekitar 10 meter di depan, Willy yang waktu itu berjalan paling depan melihat ada seorang cewek yang sedang duduk di pinggir jalur. Dia memakai celana hitam dan kaos putih. Rambutnya cukup panjang, terurai, dan juga membawa tas carrier. Sepertinya dia juga pendaki. Melihat itu, Willy bilang kepada teman-temannya, itu di depan kayak ada pendaki cewek deh." "Iya tuh, sendirian pula," jawab Anto. Mereka pun berjalan menuju ke arah cewek tersebut karena kebetulan arah jalurnya menuju ke sana. Sesampainya di tempat cewek itu, Willy pun bertanya, "Mari, Mbak?" "Iya, mari," jawab cewek itu dengan singkat. Karena cukup lelah, mereka berhenti sebentar dan lanjut bertanya kepada pendaki cewek itu. "Sendirian aja, Mbak? Apa sama temennya?" "Enggak, aku mendaki sendiri kok," jawab cewek itu dengan ramah. "Udah turun apa mau naik, Mbak?" tanya Willy lagi. "Baru mau naik," jawab cewek itu. Mendengar itu, mereka semua heran. Kok berani sih cewek mendaki sendirian? Lalu Willy mencoba mengajak pendaki cewek itu untuk berjalan bareng, dengan tujuan biar lebih ramai, dan cewek itu menganggukkan kepala sambil tersenyum. Di situ satu persatu dari mereka pun bersalaman dengan cewek itu, sekalian kenalan. Dia bilang kalau namanya adalah Sustrini. Willy bertanya di mana dia tinggal, dan dia bilang dia tinggal di daerah dekat sini, tapi dia tidak menyebutkan alamatnya. Mereka pun mikirnya, pantas aja dia berani, orang daerah sini. Nah, ketika Ana bersalaman dengan Sustrini, dia merasa sedikit gugup karena ada sesuatu yang aneh. Setelah bersalaman, mereka kembali melanjutkan perjalanan bersama Sustrini yang berjalan paling belakang. Di perjalanan, Ana pindah posisi di belakang Willy, dan jarak mereka berjalan ini cukup jauh. Lalu pelan-pelan, Ana berbisik kepada Willy, "Will, cewek tadi kok aneh ya? Aneh kenapa? Pas aku salaman tadi, tangannya dingin banget dan lembab," jelas Ana. "Masa sih? Perasaan biasa aja deh," jawab Willy. Ana terus meyakinkan Willy tentang apa yang dirasakannya, tapi Willy tidak begitu menanggapinya. Hingga akhirnya Ana hanya diam. Di sepanjang perjalanan, belum ada yang aneh dan berjalan normal. Setelah melewati trek yang cukup menanjak, sampailah mereka di pos bayangan yang disebut Seduplak Roto. Di situ mereka beristirahat sejenak untuk minum. Ketika sedang istirahat ini, Ana sempat melihat ke arah Sustrini yang waktu itu sedang duduk di sebelahnya. Sepertinya dia tidak kelelahan sama sekali. Bahkan kelihatannya dia tidak berkeringat. Di sini Ana semakin merasa aneh. Treknya tadi nanjak banget loh, tapi cewek ini kok kayak nggak kelelahan sama sekali, ucapnya dalam hati sambil melihat ke arah Sustrini yang sedang melihat ke arah bawah. Dia terus memperhatikan Sustrini, dan ketika sedang fokus memperhatikannya, tiba-tiba Sustrini melirik ke arah Ana sambil tersenyum. Melihat itu, Ana langsung mengalihkan pandangannya dan pindah tempat duduk di sebelah Anto yang jaraknya cukup jauh dari Sustrini. Sebenarnya Ana ingin bilang tentang apa yang dirasakannya kepada teman-temannya, tapi dia tidak enak kepada Sustrini. Akhirnya dia pun memilih untuk menyimpan itu dulu dan menunggu waktu yang tepat untuk bercerita. Setelah cukup istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Sebelum lanjut berjalan, Willy sempat meminta Sustrini untuk berjalan di tengah-tengah, tapi dia tidak mau dan ingin berjalan di belakang saja. Sambil berjalan, Ana masih memikirkan tentang Sustrini. Tapi semakin dia memikirkannya, dia malah menjadi merinding karena teringat dengan senyuman sinis dari Sustrini tadi. Di sisi lain, selama perjalanan itu, Sustrini hanya diam dan tidak mengucapkan satu patah kata pun.
Di tengah perjalanan menuju ke pos 3, Ana yang waktu itu berjalan di depan Anto tiba-tiba mencium bau yang aneh. Baunya itu sangat wangi, seperti wangi bunga melati, tapi itu hanya sekejap. Nah, nggak tahu kenapa, ketika mencium bau wangi itu, spontan pandangan Ana tertuju kepada suster ini yang berjalan cukup jauh di belakang. Sepertinya bau wangi itu bersumber dari arah suster ini. Lalu Ana pun bilang kepada Anto, "Tok, kamu cium bau wangi nggak?" "Iya sih, tadi sekilas, tapi sekarang udah enggak," jawab Anto. "Aku kok ngerasa ada yang aneh ya sama cewek itu," ucap Ana. "Aneh kenapa?" "Dia dari tadi diem mulu dan gak mau jalan deketan sama kita." Anto kemudian melihat ke arah belakang, begitupun dengan Ana. Terlihat suster ini sedang menikmati jalan sambil terus melihat ke arah bawah. "Iya ya, kok aneh gitu?" ucap Anto. "Makanya tadi pas istirahat dia sempat senyum ke aku," lanjut Ana. Anto mengajak Ana untuk berpikir positif. Mungkin saja dia memang begitu orangnya. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3 sekitar jam setengah 6 sore. Di pos 3 itu suasananya sangat sepi. Hanya ada satu rombongan pendaki lain dan itu pun jaraknya cukup jauh. Sesampainya di situ, mereka segera mendirikan 2 tenda. Satu tenda untuk cowok dan satunya untuk cewek. Sedangkan suster ini membawa dan mendirikan tendanya sendiri. Setelah beres mendirikan tenda, mereka pun lanjut masak di depan tenda. Dan ketika mereka sedang memasak, suster ini berada di dalam tendanya. Melihat suster ini yang waktu itu di dalam tenda, Willy pun mengajaknya untuk ikut gabung dengan yang lain. Tapi suster ini bilang nanti dia akan menyusul. Ketika mereka sedang sibuk memasak, tiba-tiba Ana mencium bau wangi lagi seperti tadi. Mencium bau seperti itu, spontan Ana nyeletuk. Ini bau apa ya? Kok wangi gini?" Mendengar ucapan Ana, mereka semua memasang hidung dan ternyata benar. Yang mencium wangi itu bukan hanya Ana, tapi teman-temannya juga. Mereka semua celingukan mencari sumber bau itu. Dan setelah dicari, sepertinya sumber wangi itu berasal dari tenda suster ini. Mereka pun berhenti membahas hal itu karena mungkin di dalam tenda suster ini sedang memakai parfum. Ana pun berinisiatif untuk mengatakan tentang bau wangi ini kepada teman-temannya. Kalau di sepanjang jalan tadi dia sempat mencium bau yang serupa. Tapi ketika dia mau bilang, tiba-tiba terlihat suster ini keluar dari tendanya dan ikut bergabung. Dan anehnya, ketika suster ini duduk bersama mereka, Ana sudah tidak mencium bau wangi itu lagi. Suster ini hanya terlihat menunduk dan tidak ngomong sama sekali. Ketika masakan sudah matang, mereka semua makan dan tidak lupa Willy mengajak suster ini untuk makan bareng. Tapi suster ini tidak mau makan dengan alasan dia tidak lapar. Mereka menganggap mungkin tadi di dalam tenda dia sudah makan. Sambil makan itu, tiba-tiba bulu kuduk Ana berdiri. Terlebih ketika dia melirik ke arah suster ini yang sedang duduk terdiam sambil terus melihat ke bawah. Setelah selesai makan, mereka lanjut ngopi di depan tenda sambil ngobrol-ngobrol. Ketika sedang ngobrol itu, sesekali mereka mengajak suster ini untuk ikut ngobrol. Tapi dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ketika dipecandain pun, responnya hanya tersenyum. Di sela-sela obrolan, tiba-tiba suster ini pamit kepada mereka untuk masuk ke dalam tenda dengan alasan mau tidur. Setelah masuk ke dalam tenda, dan Ana pun membuka omongan. Kalian ngerasa ada yang aneh gak sih sama pendaki itu?" "Kenapa?" tanya Willy. "Sejak gabung sama kita, dia gak kedengeran ngomong sama sekali kan?" jelas Ana. "Iya juga ya, aku baru nyadar," jawab Willy. "Terus kalian inget gak sama bau wangi tadi? Sebenarnya di perjalanan tadi aku juga mencium bau itu. Anto juga," lanjut Ana. Lalu Willy meminta agar Ana tidak ngomong aneh-aneh dan berpikir positif aja.
Mungkin aja itu memang sifat Sutrini. Karena malam semakin larut, mereka memutuskan untuk segera tidur. Anna menempati satu tenda bersama Chika, dan di dalam tenda dia menceritakan tentang kejanggalan yang dia rasakan bersama Chika. Tapi tanggapan Chika sama seperti Willy tadi. Anna pun mencoba membuang pikiran negatifnya kepada Sustrini, tapi tetap tidak bisa. Semakin ingin dilupakan, wajah Sustrini semakin terbayang di dalam pikiran Anna. Sebelum tidur, Anna berdoa semoga tidak terjadi apa-apa kepada mereka semua. Ketika sedang tidur, Anna bermimpi. Mimpi itu seperti nyata dan sangat menyeramkan. Dalam mimpi itu, Anna merasa ingin buang air kecil, dan dia pun keluar dari tenda untuk mencari tempat buang air. Setelah keluar dari tenda, dia melihat Sustrini yang sedang duduk dengan posisi menumpangkan dagunya di atas kedua lututnya sambil mencoret-coret tanah dengan sebatang ranting kayu. Melihat itu, Anna menyapa Sustrini. "Mbak, kok nggak tidur?" Sustrini melihat ke arah Anna dengan senyuman sinis. Lalu dia menjawab dengan nada yang sangat datar. "Enggak, Mbak, saya tidak ngantuk." Anna kembali pergi ke belakang tenda untuk melaksanakan niat buang air. Dan ketika dia sedang buang air itu, sayup-sayup terdengar ada suara nyanyian dari seorang wanita yang sangat merdu. Mendengar itu, Anna merasa takut dan segera menuntaskan hajatnya buang air. Setelah itu, dia berjalan kembali untuk masuk ke dalam tenda. Sesampainya di depan tenda, ternyata yang menyanyi merdu itu adalah Sustrini. Dia menyanyi dalam posisi seperti tadi, duduk dan mencoret-coret tanah dengan ranting. Tapi anehnya, kali ini Sustrini tidak berpakaian sebagai seorang pendaki, melainkan berpakaian putih lusuh dan sangat kotor. Rambutnya panjang dan berantakan. Melihat itu, Anna benar-benar ketakutan. Pelan-pelan dia berjalan masuk ke dalam tenda sambil sesekali melirik ke arah Sustrini. Dan ketika dia sedang melirik, tiba-tiba Sustrini menoleh ke arah Anna sambil tersenyum. Anna cepat-cepat masuk ke dalam tenda dan menutupnya rapat-rapat. Di dalam tenda, dia benar-benar ketakutan. Suara nyanyian Sustrini masih terus terdengar di telinga Anna. Hingga akhirnya, suara nyanyian itu membuat Anna terlelap tidur. Tidak lama setelah itu, terdengar suara Chika membangunkannya dan mengajaknya untuk keluar tenda mencari udara segar. Bangun tidur pun, dia masih terbayang mimpinya barusan. Dan Anna baru sadar kalau ternyata itu hanyalah mimpi. Anna tidak menceritakan hal itu kepada Chika dan langsung keluar tenda. Di luar tenda terlihat mereka yang cowok sudah pada bangun dan sedang membicarakan sesuatu. Ternyata yang dibicarakan pagi itu adalah Sustrini yang tidak terlihat lagi. Begitupun dengan tendanya. Anna dan Chika ikut nimbrung bersama mereka yang cowok, dan di situ Anto bercerita kalau semalam dia sempat keluar tenda untuk pipis dan melihat Sustrini di depan tenda dengan wujud yang lain. Mendengar itu, Anna tersentak kaget karena apa yang diceritakan oleh Anto itu sama persis dengan mimpinya semalam, termasuk Sustrini yang sedang bernyanyi. Anna pun menjelaskan itu kepada teman-temannya. Mendengar penjelasan dari mereka berdua, teman-temannya hampir tidak percaya. Akhirnya Willy meminta kepada mereka semua untuk melupakan kejadian ini dan menganggap Sustrini sudah jalan duluan ke atas. Pagi itu, Anna merasa sedikit lega karena sudah tidak bersama Sustrini lagi. Kemudian mereka masak-masak dan sarapan sebelum nanti berjalan summit ke puncak. Singkat cerita, sekitar jam 9 pagi,
Mereka memulai perjalanan summit ke puncak dan meninggalkan tenda di pos 3. Di perjalanan ini sudah tidak ada kejanggalan apapun. Sambil berjalan, sesekali mereka membahas tentang Sustrini. Tapi semakin dibahas, malah semakin merinding. Akhirnya mereka pun sepakat untuk tidak membahasnya lagi. Setelah cukup lama berjalan, sampailah mereka di puncak Buntu Gunung Sumbing. Di situ mereka merasa sangat senang karena misi pendakian ke gunung dengan ketinggian di atas 3000 mdpl ini berjalan sukses. Setelah cukup puas di puncak, mereka kembali turun dan sampai di pos 3 sekitar jam 3 sore. Di puncak kok aku nggak ngelihat Suster ini ya? Iya ya, mungkin dia ke puncak Raja Wali kali, jawab Randy. Ya juga sih, kata Willy. Mereka menganggapnya begitu karena di jalur Gunung Sumbing via Garung ini terdapat 2 puncak, yaitu puncak Buntu dan puncak Raja Wali. Anna meminta kepada mereka agar tidak membahas soal Sustrini lagi, karena jujur, dia masih takut meskipun hanya mendengar namanya. Setelah cukup lama istirahat, mereka segera mengamasi tenda dan bergegas turun, kurang lebih jam setengah 5 sore. Di perjalanan turun, tepatnya setelah melewati area Seduplak Roto, tiba-tiba Anna mencium bau yang sangat anyir seperti bau darah. Dia pun bertanya kepada yang lain, apakah mereka juga mencium bau anyir? Dan ternyata mereka semua juga sama. Di sepanjang perjalanan, bau anyir itu masih terus tercium, dan Anna mulai merasa takut. Di sisi lain, waktu juga sudah mulai petang. Sambil berjalan, Anna terus membaca doa dan seringkali matanya mengeksplor keadaan sekitar. Di tempat mereka bertemu dengan Sustrini ketika naik kemarin, tiba-tiba bau anyir itu perlahan menghilang hingga akhirnya tidak tercium lagi. Di sini Anna merasa sedikit tenang dan terus berjalan hingga sampailah mereka kembali di pos 2 kurang lebih setelah maghrib. Di situ Willy mengajak mereka untuk istirahat sebentar untuk minum. Ketika sedang istirahat itu, Willy tiba-tiba bilang, "Nanti apapun yang terjadi, jangan sampai lari ya. Kita jalannya berdekatan," ucapnya sambil mengamati sekitar. Mendengar Willy bilang seperti itu, Anna pun seketika merinding. Nah, baru saja Willy bilang seperti itu, tiba-tiba tercium bau yang sangat wangi seperti wangi bunga melati. Mereka yang mencium bau itu hanya saling pandang dan memberi kode untuk lanjut jalan meninggalkan pos 2. Tidak lama berjalan meninggalkan pos 2, Anna yang berjalan di tengah, sayup-sayup dia mendengar seperti ada suara wanita tertawa. Lalu Anna bilang kepada teman-temannya, kalian dengar ada wanita ketawa gak sih? Spontan teman-temannya berhenti dan memasang telinga. Tapi setelah Anna bilang seperti itu, tiba-tiba suara tertawa tadi sudah tidak terdengar lagi. "Mana An? Gak ada gini kok," tanya Willy. "Udah gak ada. Tadi sayup-sayup aku mendengar," jawab Anna. Willy yang waktu itu berjalan di depan mendekati Anna dan bilang, "An, kalau mendengar atau melihat apa-apa yang sekiranya nggak logis, diemin aja ya, jangan diomongin." Anna mengangguk faham, kemudian Willy pun kembali ke posisinya dan mengajak yang lain untuk lanjut jalan. Mereka masih berjalan secara berdekatan. Dan ketika mereka melewati area yang cukup rimbun, entah kenapa Anna merasa sangat merinding. Tapi mengingat perkataan Willy tadi, dia berusaha untuk diam. Tidak lama kemudian, Willy yang ada di depan tiba-tiba memberi arahan kepada yang lain untuk berjalan pelan-pelan. Sepertinya Willy sedang melihat sesuatu. Mereka semua pun hanya menurut. Setelah beberapa langkah berjalan pelan, tiba-tiba sayup-sayup Anna mendengar ada suara seperti nyanyian. Setelah didengarkan lebih jelas lagi, sepertinya suara itu adalah suara nyanyian Sustrini yang ada di dalam mimpinya. Mendengar itu, dia melihat ke arah teman-temannya.
Tapi sepertinya mereka tidak mendengar nyanyian itu karena terlihat biasa saja. Suara nyanyian itu lama-kelamaan terdengar semakin jelas, seperti bersumber dari arah bawah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Willy yang berjalan di depan mengucap istighfar dengan sangat keras. Melihat itu mereka semua pun kaget dan berhenti. Kenapa Willy tiba-tiba berucap seperti itu? Fajar yang berjalan di belakangnya lalu bertanya, "Kenapa, Will? Kalian semua jangan ada yang lari ya. Kita jalan pelan-pelan seperti ini dan ingat, jangan menengok ke arah kanan," jawab Willy dengan panik. Keadaan menjadi sangat mencekam. Anna bertanya-tanya, kenapa Willy tiba-tiba bilang seperti itu. Mereka pun semua lanjut jalan lagi dengan pelan sesuai arahan dari Willy. Karena penasaran dengan ucapan Willy, sambil berjalan, Anna mencuri pandang ke arah kanan. Dan terlihat dengan jelas sebuah pemandangan yang sangat menyeramkan. Di sebuah pohon terdapat sosok perempuan yang sedang duduk di dahan dengan posisi menggelantungkan kakinya. Sosok perempuan itulah ternyata yang sejak tadi terdengar sedang menyanyi. Melihat keberadaan sosok itu, Anna benar-benar takut. Dia segera mengalihkan pandangannya dari perempuan itu, sambil terus berjalan berdekatan. Dan ketika melewati sosok perempuan itu, terlihat Willy menundukkan badan seperti memberi salam. Setelah cukup jauh berjalan, suara nyanyian itu sudah tidak terdengar lagi, dan mereka mempercepat langkah agar segera sampai bawah. Sekitar jam 8 malam, akhirnya mereka pun sampai di base camp. Di sini mereka semua masih tegang dan ketakutan, terutama Anna. Di base camp itu mereka tidak mau lama-lama dan bergegas mengambil motor untuk segera kembali pulang. Di perjalanan pulang, mereka menyempatkan untuk mampir di sebuah warung kopi pinggir jalan untuk membicarakan kejadian barusan. Di warung kopi itu, Willy menjelaskan kepada mereka semua bahwasanya selama perjalanan turun itu, mereka diikuti oleh sosok kuntilanak. Itulah sebabnya dia meminta kepada yang lain agar berjalan berdekatan. Anna yang sudah tahu akan hal itu menyimpulkan kalau mungkin sosok kuntilanak itu adalah wujud asli dari Sustrini karena terdengar dari suara nyanyiannya. Anto pun beranggapan seperti itu. Dan sebenarnya ketika jalan turun tadi, dia juga sempat melihat kuntilanak itu sedang duduk di atas pohon. Dan di perjalanan turun tadi, mereka semua juga mendengar suara nyanyian itu, tapi memilih untuk saling diam. Pendakian ke Gunung Sumbing ini merupakan pendakian paling horor bagi mereka. Dan untungnya sosok kuntilanak itu tidak mengganggu, hanya menggoda saja. Tapi kejadian ini tidak membuat mereka kapok untuk mendaki gunung lagi. Selanjutnya, mereka akan lebih berhati-hati, terutama dengan menjaga ucapan. Terima kasih kepada Mas Vidi dan para narasumber. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Nantikan kisah-kisah selanjutnya. Silakan subscribe channel Ada Apa Gerangan dan Segurat Misteri bagi yang belum. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.